Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 ini bukan karena faktor human error ataupun kesalahan manusia, karena proses penyelaman ini sudah sesuai dengan prosedur. Jadi kemungkinan Pak Iskandar inilah faktor alam. Walaupun begitu, rasanya kita juga tidak boleh lepas, tidak bisa bosan untuk bisa terus mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh awak ini kan juga begitu berbahaya, artinya cukup berisiko tinggi dengan keselamatan nyawanya, sehingga persiapan dan sebagainya harus dilakukan dengan baik. Ya, jadi kalau begini Mbak ya, memang kita menghindari yang teknis, tapi ini perlu disampaikan. Saya mau menyampaikan kepada seluruh pendengar, seluruh masyarakat dimanapun saja berada. Saya sampaikan yang namanya tentara, darat, laut, udara, apalagi ini kapal selam. Kapal selam itu pasti dia sebelum ke daerah operasi itu ada namanya tahapan L1, L2, L3, L4. Itu bagaimana kesiapan kondisi dari awaknya, bagaimana kesiapan dari kondisi kapalnya, komunikasinya, dan lain sebagainya. Itu ada satu perangkat atau struktur yang namanya di Angkatan Laut ya saya bicara, itu komando latihan di armada. Baik. Semua yang akan ikut latihan tempur atau latihan penembakan torpedo itu pasti masuk ke Kolatarma ini. Di sana cek and recheck semua. Apakah itu manusianya kesiapan, mental, moral, itu semua dicek. Masalah komunikasi, masalah kesiapan daripada kapal selam itu sendiri, itu semua udah dicek. Makanya Kepala Staf Angkatan Laut mengatakan tidak ada kejadian ini human error, dibilang tidak ada. Karena prosedur kita itu ketat sekali. Kalau ada yang gagal, ulangi lagi. Kalau ada yang gagal, ulangi lagi. Kalau nggak bisa, ganti kapalnya, ganti manusianya. Nah inilah kalau di tentara, saya bicara khususnya di Angkatan Laut. Nah tentunya ini semuanya sudah dilaksanakan. Namun tetap ada kejadian begini. Jadi ada tadi saya lihat masalah persiapan dan tentu bukan human error. Kita lihat ya mungkin kita harus berani jujur. Kita harus berani jujur bila mana kita ingin mengungkapkan satu fakta. Ya mungkin kita lihat bagaimana jurnal perbaikan kapal misalnya. Ini kapal dibuat di Jerman di Kiel itu tahun 97 atau 98, masuk Indonesia 81. Kan udah sekian tahun. Betul. Memang kapal perang ini bukan berarti tahun, tergantung bagaimana pemeliharaannya. Kapal-kapal negara lain, nggak usah saya sebut negaranya. Saya pernah naik kapal induk, begitu saya tanya, ini kapal induknya sudah 40 tahun usianya. Tapi dia overhaul, dia bangun semuanya lagi, dia buat jadi kapal bertenaga nuklir. Kuat, hebat, dan lain sebagainya. Nah, disinilah dituntut kejujuran kita dalam hal pemeliharaan kapal dan lain sebagainya. Baik. Itu saja. Menurut pengetahuan Pak Iskandar sebenarnya selama ini perawatan kapal itu seperti apa yang dilakukan, terutama kapal selam ini yang membutuhkan treatment khusus tentunya? Iya, tentunya kan kita di berita kan sudah banyak itu ya. Dia sudah pernah perbaikan di Korea ya, tahun berapa itu 2000 berapa, sudah pernah semuanya. Nah tentunya di sini kita tidak menyalahkan siapapun, tapi tentunya di sini perlu kita melihat kembali bagaimana ini semuanya. Dan juga kita mengharapkan ya mudah-mudahan ada juga statement dari pabrikan ya, misalnya pabrikan dari Jerman, pabrikan dari setelah overhaul demikian Mbak. Tapi saya yakin, saya percaya itu sudah akan dilaksanakan semuanya oleh Kepala Staf Angkatan Laut dalam hal ini Mabes TNI. Saya yakin, saya percaya. Nanti tentunya ini akan dibuat satu analisa. Saya yakin, saya percaya itu karena semua kejadian apapun itu pasti ada investigasinya dilaksanakan. Memang mungkin kesulitannya kalau ini kapal di bawah sudah 850 meter ya situasional sudah seperti itu. Apakah memungkinkan ada dokumen dan lain sebagainya. Karena ini sangat beda dengan pesawat terbang yang orang kan banyak itu di media-media. Bagaimana black box-nya, bagaimana black box-nya. Namanya kapal perang atau apapun itu darat, laut, udara, khususnya kayak kapal kita ini nggak ada black box, nggak ada. Dia itu yang ada itu jurnal atau istilahnya logbook. Nah, itu semua dicatat semuanya di situ. Nah, itu tentunya ya bagaimana ke depannya tentu Kepala Staf Angkatan Laut, Panglima TNI udah jago semua lah itu. Adik-adik kita itu jago semua itu Mbak, nggak usah dikhawatirkan lagi Mbak. Pastinya saya yakin, saya percaya itu. Akan menjadi pelajaran kita bersama juga mengenai hal ini. Dan juga mungkin lebih teliti mengenai masalah treatment kapal tadi itu yang dikatakan oleh Pak Iskandar. Yang paling penting kalau saya lihat setelah ini semuanya,
ya tolonglah pemimpin, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, mungkin Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto, atau mungkin Presiden Republik Indonesia kita. Tolonglah perhatikan keluarga besar hiu kencana ini, 402 KRI Nanggala, bagaimana treatment untuk psikologis keluarga. Ya. Mungkin yang tadi saya ulangi sekali lagi, mungkin maaf ini kepada semuanya, bukan saya karena Angkatan Laut, terus ini kapal selam yang pernah juga saya naikin. Bagaimana mungkin ada kasih pangkat istimewa lah kepada mereka ini. Beasiswa dan semuanya, perhatikan semua keluarganya, anak-anaknya, kasih masuk Akabri, kasih masuk Angkatan Laut. Karena mereka ini adalah semuanya kesatria perkasa, menjaga laut, dan mereka akan menjaga laut terus. Kan inilah motonya. Baik. On internal patrol. Dia akan patroli terus. Pak Iskandar itu di syariat ada Mbak Putri. Nah Baik, ini di syariat ada. Jadi ketika ada musibah, Yap. kita disunahkan untuk mengunjungi orang yang terkena musibah dengan membawa hadiah, bantuan dan hiburan. Itu terapi. Iya, iya. Jadi ada orang meninggal, kita yang membawa sesuatu, kita yang menyediakan agar dia terhibur. Nah, ini harusnya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga ketika ada saudara kita yang tertimpa musibah. Ayo bersama-sama hibur mereka, bantu mereka agar tidak terpuruk dalam kesedihan. Baik, ya ini kalau kita lihat juga 53 awak yang gugur dalam tugasnya, termasuk mati syahid nggak? Iya, betul. Ustadz. Jadi pertama mereka bertugas dalam rangka menjaga kesatuan negara. Jadi tugas inilah yang disebut membela negara. Ketika ia berangkat dalam rangka membela negara, tentunya ia bertempur demi keamanan orang banyak. Maka hal itu pasti mati syahid. Yang kedua dalam kondisi tenggelam. Dalam hadis dikatakan orang yang mati dalam kondisi tenggelam, maka ia meninggal dalam keadaan mati syahid. Baik, nanti juga kita akan berikan pesan kepada keluarga ditinggalkan, Ustadz. Walaupun tadi Ustadz juga sudah sempat menyinggung, tapi memang seperti yang Ustadz katakan, tidak mudah untuk bisa menerima kenyataan ini. Apalagi kemudian ketika tadi dari Kasal juga sudah memberikan informasi pernyataan bahwa dari prosedur semua aman, insya Allah tidak ada masalah human error. Ini faktor alam yang masih kita nantikan juga investigasi berikutnya. Tapi bagaimana kemudian keluarga ditinggalkan tidak bersuuzon kepada Allah. Nah ini kita akan bahas, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.